Teman-teman Aquarius Rising, Aquarius Sun, dan Aquarius Moon, kalian besar kemungkinan akan mengawali Juli 2023 dengan banyak mengambil waktu untuk menenangkan diri, atau bahkan solitude, embracing solitude, menghargai kesendirian. Aku gak ngomongin dalam bentuk romance atau berarti kamu jomblo atau gimana, tapi karena full moon, karena kita akan memasuki Juli disambut dengan full moon di Capricorn, dampaknya itu akan kena ke house kalian. Dampak dari transit kali ini akan membantumu untuk mundur dulu dari kesibukan sehari-hari dan mengevaluasi entah itu kondisi kesehatan mental kamu atau pikiran kamu, atau mengevaluasi caraku menghabiskan waktuku tuh sudah sehat atau belum sih? Caraku produktif, caraku bekerja, caraku menjalani hidup itu sudah sehat dan sudah buat aku bahagia atau belum sih? Atau aku sebetulnya terjebak dalam pola atau siklus yang toxic, pola atau siklus yang hanya membuat diriku terjebak seakan aku berada di hamster wheels. Aku berada dalam roda hamster yang muter-muter gitu aja, dan ujungnya aku tersiksa atau sengsara sendirian. Banyak dari kalian yang mungkin akan menghabiskan bulan Juli untuk mengevaluasi juga hubunganmu dengan orang lain, terutama ketika Venus mulai retrograding di Leo, dan itu dampaknya kena ke 7 house kalian. Mungkin kamu akan mengevaluasi bagaimana kontrak kerja kamu, tanggung jawab kerja kamu, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu, pacar kamu, keluarga kamu, rekan kerja kamu, dan orang-orang yang berada dalam lingkungan kamu, serta mengevaluasi bagaimana cara kamu menggunakan uang, finances, bahkan resources. Dan mungkin banyak dari kalian yang juga akan lebih tertarik mendalami lagi tentang astrologi, spiritualitas, esoteric knowledge, atau tarot, numerologi juga bisa, atau kamu tertarik mempelajari tentang past life atau spirituality, self healing dalam bulan Juli ini, sepanjang bulan Juli ini. You may want to go deeper to yourself, to understand yourself and your needs. Dan ketika Mars pada tanggal 11 Juli 2023 masuk ke 8 house kalian, masuk ke Virgo, kalian akan lebih tertarik untuk mengevaluasi segala hal terkait emotional dan mental stability. Hati-hati jangan sampai kamu meledak-ledak atau combustible, entah meledak-ledak ke dirimu sendiri atau meledak-ledak ke orang lain secara sadar tidak sadar. Gunakan triggers atau pengalaman hidup yang kamu alami untukmu bisa mengevaluasi. Can I handle myself now? How do I need to improve? Where do I need to improve? Bagaimana dan di mana aku harus improve atau meningkatkan kualitas diriku lagi, terutama secara mendalam. Dengan Mars yang akan transit ke 8 house kalian, ini akan membantu kalian untuk bisa betul-betul memberanikan diri, membebaskan diri dari luka, trauma, atau memori dan belenggu masa lalu. Dan ketika akhirnya Mercury masuk ke 7 house kalian pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Venus yang juga masih berada di 7 house kalian, aku rasa banyak dari kalian akan lebih tertarik untuk mengevaluasi, betul-betul mengevaluasi bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kamu, terutama dengan pasangan kamu. Mungkin banyak dari kalian juga akan tertarik untuk sharing atau berbicara dan melakukan heart-to-heart conversation, in-depth heart-to-heart conversation dengan entah dengan keluarga atau dengan pasangan atau dengan orang-orang yang kamu sayang, dan bisa jadi kamu minta saran dari mereka, atau kamu minta opini dari mereka, atau kamu something about reconciliation juga bisa sih. Suatu hal tentang mungkin kamu, kalau kamu ada konflik atau kamu ada ribut dengan seorang, siapapun itu, mungkin kamu akan tertarik untuk mencari celah untuk berdamai dengan orang itu dalam segala situasi. Karena somehow beberapa dari kalian aku rasa dengan
Kebetulan kan Pluto juga lagi retrograding kan, dan Pluto akan retrograding sampai pertengahan sampai awal Oktober, dan itu retrograde-nya di 12th house kamu. Kalian mungkin akan lebih tertarik untuk mengevaluasi dan melihat, aku masih punya dendam gak ya sama orang lain, atau aku ada salah gak ya di masa lalu dengan orang lain yang mungkin menyakiti orang lain tersebut. Kalian di sisa 2023 pun akan lebih tertarik mungkin untuk mengevaluasi apakah ada hubungan yang memang sifatnya tuh sustainable atau layak dipertahankan untuk jangka panjang, atau ada hubungan yang mungkin it's time for me to cut off, it is time for me to get rid of this relationships. Udah waktunya buat aku memutus hubungan ini, udah waktunya untuk aku mengakhiri hubungan ini. Komunikasi, kalian akan lebih tertarik untuk memperbaiki entah itu arus komunikasi atau pola komunikasi dengan orang lain, termasuk dengan dirimu sendiri. Dan new moon the 6th house yang akan terjadi di tanggal 17 itu akan membantumu juga mengevaluasi gaya hidup, lifestyle, pola hidup. Apa yang membuatmu lebih bersemangat, lebih energized, atau yang membuatmu lebih rejuvenate atau revitalized. Apa yang membuatmu lebih gaya hidup atau pola hidup dan pola pikir atau mindset seperti apa yang menurutmu tuh bisa menunjang lifestyle kamu, menunjang pola hidup kamu. Kalian akan lebih tertarik untuk mencari dan mengevaluasi lingkungan kerja apa yang sehat buat aku, pengalaman kerja apa yang mau aku usahakan. Mungkin banyak dari kalian yang akan tertarik untuk ganti pekerjaan, atau ganti bidang kerja, atau ganti tempat kerja, cari tempat kerja di tempat kerja baru, atau kamu lebih dulu minta saran dari teman-teman kamu atau lingkungan kamu, orang sekitar kamu. Dan saran dari mereka bisa jadi memotivasi kamu untuk I wanna change my lifestyle, I wanna change my diet, I wanna change my life habit, I wanna change my perspectives. Gue pengen berubah, gue pengen ambil kesempatan, opportunity, dan new direction. I wanna create healthier me. Aku yang menciptakan dan membentuk diri atau membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Hati-hati dengan kehadiran atau kembalinya orang-orang dari masa lalu. Entah itu mantan atau siapapun, karena Venus yang akan retrograding ini literally akan transit di 7th house kalian. Evaluasi dengan jelas dan dengan jujur kepada dirimu sendiri, terutama dengan dirimu sendiri. Apa yang membuatmu bahagia dalam hubungan? Pasangan seperti apa yang kamu butuhkan? Orang-orang seperti apa yang kamu butuhkan? Jangan sampai karena kamu takut sendirian atau takut kesepian, kamu memaksakan diri bertahan dalam hubungan atau lingkungan dan situasi yang that's just gonna hurt you. Itu cuma akan menyakiti kamu dalam jangka panjang. Pastikan di bulan Juli ini kamu bisa belajar untuk sepenuhnya jujur sama dirimu sendiri, agar kamu bisa memahami, what do I need? What do I want? Apa yang aku butuhkan? Dan siapa yang aku butuhkan? Apa yang aku mau? Dan siapa yang aku mau? Dan pastikan kalian tidak terobsesi pada hasil. Maksudku gini, banyak orang sering terjebak pada pola berpikir atau berasumsi, aku baru bisa bahagia ketika aku sudah tiba di titik-titik tertentu dalam hidupku. Tapi karena dia terobsesi pada hasil, dia lupa kalau yang penting itu adalah prosesnya. Dan bukan berarti ketika kita berproses juga kita tidak bisa bahagia. Bisa kok kita bahagia dalam prosesnya. Dan itu yang penting. Sama seperti tatonya Jinjinnya Astro. Jinjin leader grup K-pop Astro punya tato, beberapa tato. Salah satu tatonya Jinjin itu adalah play with the process. Dan pastikan teman-teman Aquarius mengingat, terutama di bulan Juli, kalau mampukan dirimu untuk bisa bermain dengan prosesnya, mensyukuri prosesnya, menghargai prosesnya, dan menemukan hikmah, menemukan pelajaran, menemukan wisdom, menemukan kebijaksanaan, dan bahkan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam prosesnya, bukan hanya terobsesi pada hasil. Gunakan waktu dan transit yang ada di bulan Juli untukmu mengakhiri dan menyelesaikan apapun yang perlu diselesaikan. Terutama kalau ini ada kaitan dengan hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun. Ketika Venus sedang retrograding, aku bisa sarankan jangan impulsif untuk kamu terburu-buru atau tergesa-gesa masuk ke hubungan atau relationship yang baru.
Bukan berarti nggak boleh, tapi use discernment. Gunakan kebijaksanaan. Pilah dan pilih siapa yang kamu mau pertahankan dan mana yang tidak. Jangan sampai kamu lagi-lagi berada dalam roda siklus hamster yang berulang kali hanya lari-lari saja dalam siklus yang sama karena kamu takut untuk memilih dirimu sendiri. Semesta akan punya caranya di bulan Juli 2023 untuk menunjukkan ke kamu siapa dan mana yang betul-betul berharga dan mana yang tidak. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman Aquarius Rising, Aquarius Moon, dan Aquarius Sun. Semoga pesan ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.